persilahkan kepada Ibu Stince. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rahmat. Baik adik-adik, sebelum kita mulai, satu orang dulu berdoa supaya apa yang kita lakukan bisa dirahmati Tuhan. Silahkan, siapa yang ingin berdoa? Halo? Berinisiatif siapa yang ingin berdoa? Silahkan. Ya, silahkan Pak Faisal. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk mengawali pagi ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Pak Faisal. Baik adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ulang, semangat pagi. Pagi. Yes. Ulang, belum kompak. Semangat pagi. Pagi. Yes. Oke, terima kasih. Pertama-tama Ibu mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankan. Semoga tetap sehat di hari ini dan tetap semangat ya. Mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan karena pada hari ini kita diberi kekuatan, kesehatan, ya, kesempatan, waktu untuk mengikuti kegiatan pagi ini. Walaupun harusnya kemarin, tapi tersorong hari ini dengan harapan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ya, oke. Kita tetap semangat. Kita akan sampai pada 9:30 ya. Itu sehingga kita tidak mengurangi waktu karena tadi masuknya terlambat ya, kita selesainya juga sesuai malah lebih sedikit ya, tidak apa-apa karena ini hari ini serius gitu loh, maksudnya mau menulis sudah rancangan aktualisasi. Harapan ibu ini ya, semua sudah ketemu atau berbicara dengan mentor, mau lewat udara, mau lewat darat ya, mau lewat laut, terserah. Yang penting sudah ketemu mentor. Mau cuma dengar suaranya mentor sayup-sayup itu urusan. Yang penting bisa mendengar suara mentor. Ya, ada yang belum bisa? Coba angkat tangan yang belum bisa sampai saat ini. Sudah semua ya? Sudah semua? Oke. Kenapa kemarin tidak Ibu paksakan? Padahal Ibu bisa kemarin, setelah seminar masih bisa masuk. Tapi Ibu bilang sama Pak Rahmat, tidak usah Pak. Karena ada yang kesulitan ketemu dengan mentornya. Nah, kalau tidak ketemu dengan mentor, ya, pembelajaran kita yang harusnya kemarin pagi ini itu akan sulit. Ya, karena kita sudah mau bercerita tentang isu, gagasan, dan kegiatan apa yang harus kita lakukan. Ya. Oke. Jadi halo Pak Ikram. Mana? Oke, Ibu masih ada kemarin 1, 2, 3, 4. 4 yang belum sempat mempresentasikan sebentar ya. Sekaligus langsung kita lihat contoh-contoh kegiatan. Ibu dulu izin Ibu share screen dulu, Ibu menjelaskannya supaya bisa lebih dipahami dengan baik. Bisa kelihatan slide-nya Ibu? Bisa Bu. Oke. Ya, kita akan belajar hari ini bagaimana aktualisasi dan habituasi itu, tahapan pembelajaran aktualisasi bagaimana, melaksanakan aktualisasi bagaimana, menyusun rancangan bagaimana, mempresentasikan rancangan. Ya,
Itu harapannya kita tidak usah banyak cerita itu. Harus tetap diingat bahwa Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 tentang fungsi ASN ini jangan dilupa. Dalam membuat rancangan, kan kita sebagai pelayan publik, ya ini yang kita lakukan. Kita sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai guru, sebagai apa yang menjadi tugas kita sebagai staf dinas, ya ini yang kita lakukan, ya sebagai pelayan publik, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Tetap dalam setiap aktivitas kita harus menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Jadi kalau di latar belakang tidak usah terlalu panjang ceritanya, ya. Maksudnya tidak usah terlalu panjang cerita tentang undang-undang. Ini pengalaman Ibu ya. Oh ya tadi nanti kalau ada waktu Ibu kasih lihat nanti bagaimana slide yang begitu padat. Tidak ada waktu, Ibu tahu orang-orang tersebut kepepet sehingga dia hanya copy paste dari dokumennya, dari rancangannya, copy paste menjadi latar belakang. Akhirnya satu slide itu penuh dengan kata-kata. Ibu lihat saja sudah pusing, apalagi penguji. Jadi cerita saja secara singkat. Misalnya slide ini saja diambil, itu sudah bagus ya. Supaya dia lebih bagus anunya, lebih berwarna, tidak penuh cerita tentang ASN bla 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 bla. Padahal cuma mau cerita tiga persoalan ini. Ya satu slide penuh. Ini Ibu punya ini ya. Nah, kalau mau dibikin lain-lain, ini juga bagus ya. Diambil ini. Tapi salah satu saja dipilih, tidak usah semuanya, hanya dikasih bol saja yang mana menjadi pelayan publik, melaksanakan kebijakan publik, tidak perlu penuh satu slide, ya. Itu Ibu ingatkan, buatlah slide kan PowerPoint, ya. Poin-poin adalah kekuatannya, namanya juga PowerPoint. Nah, jadi tidak perlu satu slide. Sebentar Ibu perlihatkan, lupa Ibu pindahkan tadi ada di fotonya Ibu foto kemarin. Waduh. Nah, sekarang kita lihat apa itu habituasi. Kan nanti kita akan membuat rancangan aktualisasi, konsep aktualisasi, ya. Jadi kita lihat dulu ya, kemampuan berpikir konseptual, ya, terkait konsepsi habituasi dan aktualisasi. Tuntutan kemampuan peserta mensintesa substansi mata pelatihan yang dipelajari dalam agenda 2, ya, dan agenda 3. Jadi agenda 2 dan agenda 3 dalam rangkaian suatu rangkaian rancangan aktualisasi, ya. Ini yang harus kita buat dari apa yang akan kita angkat. Nah, habituasi nanti setelah waktu kita mengaktualisasikan itu, kita menghabituasikan adalah proses pembiasaan ya pada atau dengan sesuatu yang supaya menjadi terbiasa atau yang terlatih untuk melakukan sesuatu yang bersifat intristik pada lingkungan kerja yang menghasilkan manfaat sehingga terbentuk menjadi karakter, ya. Oke. Diharapkan nilai-nilai dasar ini akan menjadi karakter kita sebagai pegawai negeri sipil, karena diharapkan nanti adik-adik setelah mengikuti latsar ini menjadi PNS yang profesional dan berkarakter. Itu tujuan akhir yang ingin kita capai. Nah, contoh yang Ibu ingin perlihatkan di sini ya, sudah banyak juga yang melihat, tapi Ibu ini sekarang kan tinggal di Garuda, dekat dengan bandara, ya. Pertama ini Ibu waktu baru pindah, kan Ibu pertamanya sebelum gempa Ibu di Biromaru. Wah, nyaman sekali, tidak ada bising-bising. Tapi setelah karena terdampak gempa rumah tidak bisa dihuni, Ibu pindahlah ke Garuda, di sampingnya saudara ada rumah yang tidak terpakai, Ibu tinggal situ. Nah, pertama Ibu kaget-kaget kalau pesawat mau naik, ya, karena kan bunyinya keras sekali. Waduh, pesawat turun. Waduh, pesawat naik. Subuh-subuh itu sudah terbangun kalau bunyi wow pesawat naik. Tapi lama-lama ya, Ibu pertama terganggu tidurnya Ibu.
lama-lama tidak ada lagi. Tidak ada lagi pusingnya pesawat mau naik mau turun. Pokoknya nyenyak tidur, ya terbangun sesuai jamnya. Ya tidak ada lagi kaget-kaget karena sudah terbiasa. Begitu juga dengan nilai-nilai dasar. Kita harus membiasakan diri melakukannya supaya itu menjadi terbiasa. Menjadi terbiasa kita lakukan dalam tugas dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara. Ya, ini hanya ilustrasi yang juga di ada ya di MOC ada, tapi Ibu lihat, wah cocok sekali dengan pengalaman Ibu. Karena Ibu tinggal di Jalan Garuda, jadi wah pertama, pesawat naik, pesawat turun. Ibu hafal jadinya, maksudnya Ibu selalu terkaget-kaget karena lumayan keras gemuruhnya. Ya, lama-lama tidak ditahu lagi kapan pesawat naik, kapan pesawat turun. Karena sudah terbiasa itu ya. Begitu juga nilai-nilai ASN. Oke. Sekarang ya sudah banyak yang menyampaikan tentang permasalahan atau isu ya. Apa sih isu itu? Isu adalah hal yang penting yang didiskusikan atau diperdebatkan oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau dia tidak diperdebatkan, tidak didiskusikan, tidak diperbincangkan, itu bukan isu. Itu biasa, Jo. Maksudnya masih hal yang biasa. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengangkat itu menjadi isu, ya? Isu yang diangkat itu teridentifikasinya suatu kondisi nyata, ya, yang terjadi di lingkungan kerja dan secara spesifik terkait dengan tuntutan pelaksanaan tugas jabatannya sebagai suatu isu yang muncul dan harus dipecahkan. Ya, jadi apa yang menjadi tusi kita? Ternyata ada masalahnya, ada gap di antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Nah, kondisi saat ini kalau itu menjadi isu, harus ada data dan fakta. Ingat itu ya, harus ada data atau fakta yang mendukung sehingga itu diperbincangkan oleh orang, ya, atau menjadi gap, ya, antara kondisi saat ini dan harapan yang kita inginkan. Ada data yang kita lihat, ada fakta. Kalau tidak ada data, ada fakta, ya. Ada fakta yang harus ada. Kalau tidak ada keduanya itu bukan isu namanya, ya. Kalau tidak ada fakta dan tidak ada data, itu bukan isu, ya. Itu cuma obrolan ringan yang tidak penting. Oke? Nah, jadi ada gap. Gap inilah, ya. Gap inilah yang harus kita buat gagasan pemecahannya. Solusi, ya, solusi inovatif, solusi kreatif yang kita buat sehingga gap yang terjadi antara kondisi saat ini dan harapan itu bisa terpecahkan. Itulah namanya gagasan pemecahan, ya. Prakarsa kreatif untuk berkontribusi menjawab isu yang ditemukan dengan menginisiasi kegiatan-kegiatan pemecahan isu, ya. Jadi kegiatan-kegiatannya ini akan menginisiasi pemecahan isu. Oke? Sampai ini ada yang ingin ditanyakan? Pak Ibu jangan terlalu cerita panjang. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Atau kalau Ibu cerita, Ibu menerangkan ada yang ingin ditanyakan, langsung raise hand saja ya. Ibu bisa melihat ini. Supaya kita jangan Ibu cerita terus ternyata aduh saya ini belum paham apa yang Ibu maksudnya. Nah, aktualisasi sebagai intervensi agenda habituasi, ini aktualisasi bersifat ekstraktif. Maksudnya bagaimana kita membuat aktualisasi itu agar ya apa yang menjadi permasalahan itu bisa teratasi dengan harapan kita bisa terwujud. Nah, yang harus dikuasai ya isunya, jumlah kegiatan, kualitas rencana kegiatan, relevansi kegiatan dengan aktualisasi dan teknik komunikasi. Ingat ya, teknik komunikasi menjadi indikator, salah satu indikator penilaian. Sehingga membuat PowerPoint yang baik. Ya, komunikasi kan bisa lewat PowerPoint, lewat ucapan kata,
ya, lewat bicara itu merupakan teknik komunikasi. Sehingga membuat PowerPoint yang baik itu merupakan salah satu teknik komunikasi, didukung oleh bicara yang baik. Jadi harus latihan dulu di muka kaca, ya. Sebelum tampil, lihat waktu. Jangan maunya semua mau disampaikan, ya, terlewat dari 15 menit, ya. Karena ini penting, ini penting, ini penting. Simpanlah itu yang penting-penting nanti kalau ditanya. Tapi yang paling penting itu yang disampaikan. Lihat waktu, makanya harus uji coba. Ya, 10 menit lebih baik. Kalau lambat sedikit 15 menit. Jangan lewat 15 menit, bosan. Dan ibu akan meng-cut. Karena masih ada teman lain yang menunggu, kecuali dia yang terakhir. Tapi kalau 10 orang begini, sedekat buka puasa itu yang terakhir. Kita waktu masih puasa ya, rancangannya. Oh tidak lagi ya, sudah selesai puasa. Nah, itu sudah dekat maghrib biasanya. Oke. Jadi ini hal-hal yang penting. Ibu hanya sekedar mengingatkan ini bagaimana tahapan pembelajarannya dari agenda 1 ya sampai dengan seminar dan diharapkan menjadi PNS yang tadi Ibu sampaikan ya. Nah, dalam merancang aktualisasi, isu apa yang saudara temukan? Kegiatan kreatif apa yang digagas? Jadi kegiatannya jangan biasa-biasa saja. Harus ada kreativitas di dalamnya. Ya, zaman now itu, zaman anak-anak milenial itu keren-keren. Ibu lihat keren-keren sekali. Karena banyak hal bisa dibuat dengan fasilitas yang sederhana, tetapi sudah bisa berbuat lebih. Contohnya ya, contoh saja yang paling sederhana, menyimpan file ya di Google Drive. Contoh ya, menyimpan file di Google Drive yang dipakainya dengan menggunakan apalagi namanya satu itu, sehingga ada daftar yang bisa dilihat dari Google Drive itu. Dari masing-masing file bisa dilihat, oh di file ini ada ini di dalamnya. Dan bukanya caranya gampang. Ya, ini cuma satu contoh kecil yang bisa kita lakukan. Nah, bagaimana tahapan kegiatan yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan isu secara terukur? Ingat, harus terukur. 30 hari kerja saja dibuat. Ya, ada yang begini ya, maunya itu wah banyak kegiatan supaya sampai 7 kegiatan. Ibu katakan 30 hari itu tidak lama. Tapi dia tetap ngotot ya akan melakukan Bu. Jadi dia akan melakukan bersamaan. Jadi dalam minggu, misalnya minggu kedua dia sudah melakukan beberapa kegiatan, ya ada kegiatan di kelas, ada kegiatan di luar, sehingga dia akan bersamaan. Maksudnya sambil melakukan kegiatan ini juga dia bisa lakukan. Ya, itu maksudnya. Dia bisa seiring sejalan. Ibu bilang yang penting kau yakin bahwa bisa selesai, karena terakhir di laporan aktualisasi nanti tidak ada kata bahwa itu tidak dilaksanakan. Tidak cukup waktu, tidak ada demikian. Ya, artinya harus dia terukur dan dia selesai dilakukan pada 30 hari ke depan. Ya, itu harus ingat baik-baik. Ini dari pengalaman-pengalaman ya. Dan kegiatan atau tahapan kegiatan benar-benar memberikan dampak terhadap penyelesaian isu. Ya. Jangan juga kegiatannya terlalu kecil. Ya. Sehingga tidak berdampak terhadap penyelesaian isu. Misalnya, karena arsip terhambur-hambur, ya, maka dia bikinlah di kotak-kotak, ya, di kotak-kotak susun di lemari, plat. Ya, ini kan kecil sekali urusan. Memang itu sudah urusanmu setiap hari harusnya. Harusnya dia tidak terhambur-hambur, ya. Karena setelah ditata dengan baik 30 hari teratur, ya, lama-kelamaan dia akan terhambur lagi kalau tidak dikontrol. Tetapi kalau dia masuk dalam Google Drive, ya, kapanpun dibutuhkan, dia mudah diakses, ya, mudah diambil, lebih gampang. Yang penting jaringan ada. Oke, baik.
Jadi, apa yang akan diaktualisasikan dalam proses pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelesaian isu? Apa kegiatannya dan tahapannya bagaimana? Cara mengaktualisasikannya bagaimana? Ya, bagaimana membuktikan bahwa telah terjadi aktualisasi? Harus ada bukti, ya. Ada foto, ada dokumen, misalnya persetujuan, ada dokumen persetujuannya, lembaran kertas yang dilampirkan, ada foto kegiatan, atau ada video yang dihasilkan, ya, ada testimoni yang dibuat, ya, ada hasil evaluasi, misalnya kalau dia tidak testimoni dia pakai evaluasi, pretest dan post-test, ya, ada hasilnya, ada analisisnya, sehingga misalnya dia rendahnya, berarti kalau dia ini yang ini meningkatkan, ya, meningkatnya, ada indikator yang bisa kita lihat bahwa oh ada ini kegiatan, oke? Isu ini sudah ya, tidak terlalu Ibu jelaskan. Ibu hanya memperlihatkan contoh kasus yang Ibu ambil juga dari MOC, bahwa contohnya saudara bekerja pada unit pelayanan, saudara menyaksikan di ruang tunggu terjadi antrian yang panjang setiap hari, serta tidak ada informasi kepastian pelayanan. Saudara memiliki gagasan agar masyarakat selama mengantri merasa nyaman. Ya, ini gagasannya. Disampaikan pimpinan untuk membagi ruangan tunggu bagi masyarakat perokok dan bukan perokok. Maksimalkan penempatan ruang kursi di ruang tunggu, membuat tulisan yang terang dan sederhana tentang jenis dan proses pelayanan yang akan ditempatkan pada tempat-tempat strategis di ruang tunggu dan seterusnya. Ada juga yang membuat jalur-jalur warna-warni, tetapi keterangan jalur-jalur ada di samping. Bahwa oh ini ke poli anak, ini ke poli ahli dalam, ada jalur-jalur yang dipasang, sehingga tidak bertanya-tanya lagi, ya. Oke, sampai di situ ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu ingin tadi yang belum, coba Pak Naman. Apa yang menjadi permasalahan? Sudah yang tugas yang lalu, yang belum sempat disampaikan, yang belum sempat menyampaikan kan? Pak Naman, Bu Eva, Pak Bagus, Lisa, ya, betul? 4 orang? Yang rancangannya itu hari, Bu. Iya. Saya kita sudah, kan, Bu, kemarin. Ya, siapa? hari Saya. saya sudah, Bu, tapi saya ganti karena saya ambil di kelas 2, tapi sekarang saya sudah ambil di kelas 6, Bu. Ya, sekarang coba tampilkan dulu. Nah, Ya, ya, tampilkan dulu. Kan jangan ambil urusan orang. Ya, nanti apa kata teman? Urus urusanmu. Tidak bisa. Oh, sabar. Sabar, Ibu stop share dulu. Oke. Jangan ambil urusan orang. Ya. Nanti teman bilang urus urusanmu. Ya. Bayangkan itu. Dia bilang urus urusanmu. Urusanmu saja tidak beres, mau urus urusanku lagi. Wah, jangan sampai demikian kata-kata teman ya. Jadi tugas dan fungsi kita saja yang kita urus. Tidak usah baku pusing urusan orang lain. Tugas dan fungsi kita buat semaksimal mungkin. Apa jadinya ya? Kurangnya penggunaan media dalam IPA, kurangnya tenaga PNS di sekolah, penyediaan buku paket yang belum memadai. Oke, silakan Pak Naman memaparkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini analisis isu masalah yang terjadi di unit kerja. Yang pertama yaitu kurangnya penggunaan media dalam IPA, yang kedua kurangnya tenaga PNS di sekolah, yang ketiga penyediaan buku paket yang belum memadai. Ini saya pakai penetapan isu dalam validasi kualitas masalah dalam APKL. Oh ya, ya, tunggu, Ibu potong dulu ya supaya Ibu ingat. Penggunaan alat analisis harus dikuasai dengan baik karena penguji akan bertanya, kenapa saudara menggunakan APKL?
ya, dia akan bertanya, kenapa saudara tidak menggunakan yang lain tetapi menggunakan APKL? Nah, jadi harus dijelaskan ya, karena saya melihat dari aktualnya Bu, problematiknya, ya itu APKL-nya itu yang itu ya, APKL itu yang dijelaskan supaya dia bisa lebih memahami itu. Oke, lanjut. Ini intermezzo sedikit ya supaya jangan Ibu lupa. Ya, Bu. Di sini saya pakai APKL yaitu aktual problematik kekayalan dan layak. Saya rinci Apakahnya? Ulang bicaranya. kekayakan ya. Coba ada yang bisa membantu? Kelayakan. Kehalayakan. Ya, kehalayakan. Kehalayakan. Ya. Halayak ya. K itu kan KH halayak. Artinya apa artinya? Belum tuh. Ya. Ada yang bisa membantu apa artinya K itu? Karena Orang itu harus banyak. ya. Menyangkut hajat hidup orang banyak. Iya, begitu ya. Jadi dia menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Sehingga itu harus dijelaskan. Kalau ditanya kenapa menggunakan APKL. Ini pengalaman kemarin Ibu lihat ya. Jadi memang kami kan rapat dengan tim penguji. Jadi itu hal-hal yang ditekankan. Ini bocoran halus ya. Nah, karena kalian kan coachingnya Ibu. Lanjut Pak Naman. Dari hasil APKL tersebut, saya tapis dari APKL yang saya ambil di sini, kurangnya penggunaan meja dalam IPA, kemudian saya masukkan di dalam pispon dengan sebab akibat. Di sini saya menggunakan metode penggunaan media, lingkungan, sumber anggaran yang di sini dalam metode tidak adanya kreatif dalam merancang bahan ajar, dalam penggunaan media tidak adanya media yang menarik, kemudian dalam lingkungan tidak ada sumber listrik, kemudian sumber anggaran dana bos yang terbatas, kemudian akibatnya kurang optimalnya penggunaan media dalam materi IPA. Kemudian, tunggu, sabar. Jangan langsung terus Ibu komentar, bagus gambarmu. Ya, Ibu lihat ikan apa ini ya, ikan tuna atau ikan apa. Tapi tadi ya, Ibu sedikit ya, kurangnya penggunaan media dalam IPA. Dalam IPA ada kata yang kurang di situ. Ya, dalam IPA, memangnya dalam IPA apa itu maksudnya? Jadi membuat kalimat harus jelas maksudnya. Ya, IPA itu apa? Maksudnya saya tadi yang judulnya saya ada yang tidak masukkan katanya, mungkin saya tidak ketik yang materi Bu. Maksudnya saya ambil di sini dalam materi IPA Bu. Iya, dalam mata pelajaran. Kan IPA itu mata pelajaran atau apa istilahnya di pendidikan ya, harus ada itu dalam titik-titik baru IPA ya, supaya jelas. Oke, bagus sudah gambar ikanmu. Lanjut. Maaf ya Ibu sambil menerangkan ya. Ya, silakan. Ini kan jadi contoh. Lanjut. Sudah? Kemudian gagasan kreatif. Untuk isu yang saya ambil itu tidak adanya kreatif dalam merancang bahan ajar. Gagasan kreatifnya di sini, guru perlu merancang bahan ajar yang kreatif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, tidak adanya media menarik. Yang di sini saya ambil untuk gagasan kreatif, guru harus menyediakan media yang menarik untuk memusatkan perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian tidak adanya sumber listrik, pihak sekolah perlu melakukan pengadaan tenaga surya. Kemudian dana bos yang tidak terbatas. Di sini yang terbatas. Dana bos yang terbatas, bukan tidak terbatas. Jangan salah bicara ya. Jangan salah bicara. Salah bicara kalau ditangkap sama penguji. Habis karcis. Ya. Yang terbatas.
pihak sekolah perlu berkolaborasi dan bekerjasama untuk pengadaan sumber dana BOS. Kemudian dari gagasan kreatif di atas tersebut, saya menggunakan pemilihan penapisan gagasan kreatif dengan metode tapisan MC Namara. Dari sini saya tapis, saya seleksi di sini, saya ambil yang guru harus menyediakan media yang menarik untuk memusatkan perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Oke, ibu potong sedikit lagi ya. Jadi ya, pakai ini McNamara ini ya. Jadi kalau inovasi yang kita dapatkan itu lebih dari satu ya. Maksudnya banyak. Tetapi kalau begini kasusnya tidak perlu pakai tapisan ini ya. Jadi dari analisis penyebab saja kita sudah bisa mengambil bahwa apa yang menjadi kewenangan kita ya, yang menjadi kewenangan kita itu 1 dan 2 itu kita bisa buat menjadi kegiatan ya, bisa membuat kegiatan supaya dia bisa paling tidak memecahkan masalah yang terjadi. Karena ini ya, ini bukan inovasi, ini pihak sekolah perlu mengadakan tenaga surya, pihak sekolah berkolaborasi, bukan inovasi yang perlu kita tapis, tidak perlu ya, ingat ya. Jadi oke, jadi tidak perlu pakai tapisan ini lagi. Kalau begini kasusmu, tinggal gagasan kreatifmu apa yang bisa yang menjadi tusimu ya. Tusimu kan ada 2 ini yang bisa dilakukan. Dari alternatif itu guru perlu merancang bahan ajar yang kreatif dalam pembelajaran, guru harus menyediakan media yang menarik untuk memusatkan perhatian siswa ya. Ini ya. Jadi 2 ini yang dirancang ya untuk menjadi kegiatan-kegiatan dalam memecahkan isu tadi ya, isu yang menjadi prioritas tadi yang diangkat itu. Jadi karena ini bukan inovasi, dia pakai McNamara itu kalau inovasi yang banyak kita dapatkan, yang banyak bisa kita lakukan ya. Oke. Ini kan misalnya pihak sekolah perlu berkolaborasi, ya memang itu sudah kewajibannya ya. Bukan inovasi itu, bukan suatu inovasi ya. Inovasi itu maksudnya begini, gagasan kreatif, ide kreatif ya yang bisa kita implementasikan itu adalah inovasi. Nah, ini kan kita tidak punya kewenangan. Kita tidak punya kewenangan mengimplementasikan itu. Oke, bisa dipahami ya untuk yang lain juga ya. Nah, jadi tidak perlu pakai ini McNamara untuk kasus ini ya. Oke. Nah, jadi saya lanjut Bu dengan ya silakan. Keterkaitan isu dalam materi pelatihan agenda 3 yang di sini saya ambil yang ya, ambil dalam ini kan core isumu. Ya, oke. Ya, saya ambil ya. Kurangnya penggunaan media dalam materi IPA, saya dalam kedudukannya sebagai dalam peran ASN dalam NKRI, saya ambil di sini 2 Bu, yaitu manajemen ASN dengan pelayanan publik. Manajemen ASN sangat penting diterapkan guru dalam pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas dari segi pelayanan dalam proses pembelajaran. Kemudian pelayanan publik meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa melalui penggunaan media yang menarik yang digunakan guru dalam proses pembelajaran. Oke. Lanjut Bu. Iya lanjut. Nah, kegiatan gagasan kreatif di sini guru harus menyediakan media yang menarik untuk memecahkan perhatian siswa dalam proses pembelajaran, kegiatannya dalam perencanaan, persiapan, pelaksanaan. Oke. Ibu cut dulu. Perencanaan dan persiapan apa bedanya? Perencanaan dan persiapan apa bedanya? Kalau perencanaan itu Bu, maksudnya kita menyiapkan media-media yang kita akan gunakan, kemudian membuat rancangan perangkat pembelajaran yang akan digunakan, kemudian
konsultasi dengan mentor Kalau tentang persiapan, Bu, maksudnya dalam masuk di dalam kelas Bu, maksudnya jadwalnya. sudah pelaksanaan itu. Ya. Jadi bisa digabung tidak perencanaan dan persiapan? Ada yang bisa membantu Pak Naman? Halo? Pak Atta bisa membantu? Ya, kalau saya juga begitu Bu, soal bisa perencanaan persiapan, tapi nanti berarti saya gabung saja Bu. Saya kurang lebih sama memang perencanaan sama persiapan. Iya. Iya Bu. Perencanaan dan persiapan. Kan perencanaan, persiapan. Sama, kalaupun sudah mau melakukannya di kelas, itu sudah pelaksanaannya. Ya, Bu. Kalau persiapan di kelas itu sudah pelaksanaannya. Ya, misalnya berdoa dan sebagainya itu sudah pada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini bisa kita urai. Jadi diupayakan kegiatan itu 4, ya. Diupayakan kegiatan 4 karena kalau dia kurang dari 4, ini hasil kemarin ya, dan juga yang sudah yang baru, kalau dia kurang dari 4 itu nilainya agak rendah. Tapi kalau dia minimal 4, ya, sehingga di pelaksanaan itu bisa kita atur. Misalnya ya di dalam pelaksanaan ada pembuatan media, ya, pembuatan media apa yang kita akan bikin, kita sebutkan pembuatan media titik-titik, ya. Ya, setelah itu kan kita melakukan pembelajaran dengan menggunakan media apa. Nah, itu kan sudah dalam pelaksanaan sudah bisa 2 kegiatan yang kita pecah, ya. Dalam kenapa dia pembuatan media tidak masuk di persiapan? Karena dia sudah action, ya, sudah action dalam artian kalau dia persiapan masih dalam perencanaan itu bisa kita susun misalnya hal-hal apa, misalnya pembuatan RPP itu kan masih bisa masuk dalam perencanaan atau persiapan pembuatan RPP apa yang akan kita ini. Tapi kalau kita sudah membuat medianya, berarti kita sudah mulai bekerja dalam artian yang bukan persiapan tidak bekerja, tetapi dalam artian sudah action di inti yang akan kita buat, ya. Oke. Bukan evaluasi ya, evaluasi. Jangan salah-salah tulis ya. Jangan kasih baku tumpuk itu kata-kata. Nah, itu semua yang dikoreksi ya. Oke, lanjut. Bu, bisa saya tambahkan di sini yang terakhir umpan balik. Apa yang mau dibikin di umpan balik? Kalau masih ada siswa yang belum mengerti, boleh. Jadi dievaluasi itu, ya, dievaluasi itu bisa masuk umpan balik, tapi di tahapan keempat misalnya atau tahapan ketiga, dia masuk dalam evaluasi kan itu umpan balik, bahwa setelah kita evaluasi, setelah kita analisis hasil pembelajaran, ternyata ada siswa yang belum tuntas. Nah, itu umpan balik di situ kita buat di tahapan evaluasi. Dia tidak berdiri satu kegiatan, kan? Dia bisa masuk di kegiatan evaluasi. Jadi jangan membuat kegiatan yang merupakan tahapan dari satu kegiatan. Itu terlalu kecil, ya, terlalu kecil. Makanya buat media jangan cuma 1, supaya ya buat media jangan cuma 1, terlalu kecil kalau cuma 1. Ya kalau bisa 2, kenapa cuma 1? Ya, oke. Kalau bisa ada 2, misalnya untuk guru ini ya, kalau bisa ada 2 media, kenapa cuma 1 dibikin? IPA kan banyak, ada biologi, ada fisika. Nah kita ambil salah satunya, 1 biologi, 1 IPA, 1 kimia, bisa 3 malah, ya. Kan mengajar IPA kan itu semua isinya kan? Iya. Nah, jadi kita harus kaya dengan kreativitas, ya. Makanya pelaksanaannya jangan monoton, misalnya minggu 1 minggu, mungkin dia bisa 2 minggu, ya 2 minggu pelaksanaannya, sehingga kita bisa mengajar 2 minggu, di 2 minggu itu ada misalnya ini materi fisika, oh ini materi biologi, oh ini materi kimia, misalnya begitu ya. Oke, kreatif ya, itu kata kunci. Oke, lanjut. Sudah selesai? Sudah. Oke. Terima kasih. Nah,
Ibu lagi izin share screen lagi ya. Masih Ibu ingin menyampaikan. Kalau kita menggunakan jangan lupa menganalisis dampak isu ya. Jangan lupa menganalisis dampak isu ya. Kalau isu itu tidak dilakukan, apa yang akan terjadi? Nah, kita lihat kalau ada yang menggunakan USG ya. Jadi kalau sudah pakai APKL tidak usah pakai USG. Kalau pikir oh pakai USG ya. Jadi misalnya penguji bertanya, "Kenapa saudara menggunakan USG?" ya. Karena saya melihat dari urgensinya, Bu, ya, bahwa seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Urgensinya, pentingnya. Nah, seberapa seriusnya, ya, suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Ya, growth-nya bagaimana? Seberapa besar kemungkinan buruknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya, ya. Jadi ini yang harus kita mampu jelaskan. Kenapa alat itu kita pakai. Ya, oke. Isu jangan berbelit-belit. Ya, dia harus tertulis dengan singkat dan jelas, fokus, dan memuat lokus. Ya, misalnya masih lambatnya penyusunan laporan evaluasi penyelenggaraan pelatihan pada BPSDM. Jadi intinya fokus ya. Laporan evaluasi penyelenggaraan pelatihan. Di lokusnya BPSDM. Oke, ini Ibu ambil contoh. Nah, sekarang ini kan Ibu di sini tanda kuning ini minimal 3 kegiatan, tapi sebaiknya dia 4 ya. Karena kemarin kami rapat kalau hanya 3 nilainya rendah, kalau dia 4 dia nilainya akan lebih baik. Sekarang kita lihat ya bagaimana cara mengisi. Jadi di atas tabel harus ada ini unit kerja, tidak usah nama ditulis ya. Ibu ada membaca punya siapa itu, dia tulis nama NDH semua dia tulis ya, tidak perlu yang ditulis unit kerja ya. Identifikasi isu misalnya ada 3 isu ya, isu yang diangkat yang mana, gagasan pemecahan isu apa. Nah sekarang kita bahas tabel ya, tabel. Ibu kasih langsung contoh saja ya supaya lebih real ininya ya. Lebih real Ibu kasih contoh ya. Cara mengisi tabel. Nomor ini nomor 1. Ya, ini cuma contoh ya bahwa ini sudah di kegiatan ketiga misalnya Ibu ambil ya, atau kegiatan kedua. Ya, atau kegiatan ketiga, ini cuma contohnya supaya lebih mudah memahaminya. Ya, kolom kedua diisi kegiatan. Apa yang akan kita buat menjadi kegiatan kita? Itu yang Ibu katakan tadi, paling tidak ada 4 kegiatan. Kalau sudah mentok 3 ya apa boleh buat. Berarti disitulah batas kemampuanmu. Hanya bisa membuat 3 kegiatan. Apa boleh buat apa boleh ya. Oke, mana Coca-Cola dulu, coba semua senyum dulu supaya bisa lebih ketawa sedikit yang mana Coca-Cola supaya lebih bisa dipahami apa yang ingin Ibu sampaikan ini, karena kalau semua cemberut Ibu juga bingung. Wah kalau tidak dipahami langsung tanya ya. Oke. Nah, contoh membuat sistem pendaftaran online. Yang karena tadi misalnya, ruang tunggu kecil, kursinya sedikit, ya pasien menumpuk. Sehingga kita punya ide sistem pendaftaran online.
bahwa dia bisa dari rumah, ya bisa pakai smartphone-nya, dia datang nanti sudah waktunya untuk ya pemeriksaan. Dia dapat nomor urut berapa, di situ tercantum jam berapa. Jadi tahapannya. Nah, tahapan ini minimal 3. Jangan cuma 2. Berarti kalau dia cuma 1 atau cuma 2 tahapannya, artinya apa artinya? Bahwa kegiatan tersebut terlalu sempit, terlalu kecil, sehingga dia susah diurai menjadi tahapan. Kita carilah kegiatan yang lebih besar. Mungkin saja kegiatan ini adalah tahapan dari kegiatan lainnya. Ya, dari tahapan kegiatan lainnya. Sehingga dia susah diurai. Jadi kalau dia susah diurai, rombak dia. Bahwa mungkin saja kegiatan yang kita buat ini adalah tahapan dari kegiatan di atasnya atau yang di bawahnya. Nah, caranya setelah ini kita buat tahapan kegiatan, mendesain sistem. Ya, outputnya atau hasilnya apa? Desain sistem. Nilai apa yang kita bisa ambil? Ini cuma contoh ya. Ya, komitmen mutu inovasi. Jadi caranya supaya gampang meletakkannya, tidak usah pakai komitmen. Jadi ada yang ide kreatif yang bikin kemarin itu dia taruh aneka huruf besar, dia bold di sini. Jadi A.2. Nilai-nilainya itu yang dia taruh di depannya titik A itu. Biasanya akuntabilitas apa semua yang dia bisa ambil. Ya N.2 ya. Oke. Tunggu-tunggu Ibu lihat apakah ada foto atau tidak Ibu ingin perlihatkan pada kalian. Oh ada. Ya, ada Ibu foto. Kirim di WA saja, nanti dihapus kalau tidak bagus. Sudah ada masuk di HP di anu? Bu. Ada? Ada. Amin. Coba lihat itu latar belakang. Hah? Lihat latar belakang yang Ibu bilang tadi. Jangan bikin yang begitu ya, bikin malu Ibu itu. Nah, bukan cuma kalian yang malu, Ibu juga malu. Artinya Ibu tidak memberi pemahaman yang baik kepada kalian. Ya, Ibu tahu itu karena dia buru-buru. Nah, setelah itu hapus saja ya. Maksudnya cuma sebagai contoh. Nanti yang ini ya latar belakang bahwa itu terlalu penuh. Jadi dia tidak punya waktu. Ibu tahu dia tidak punya waktu karena dia mengurus anak, ya. Dia datang ke Ibu saja minta tanda tangan sudah lambat sekali sampai nanti subuh baru dia bisa upload, ya. Jadi jangan lambat mengupload rancangan di LMS. Jadi Ibu tahu dia tidak punya waktu, jadi Ibu sampaikan ke dia. Ibu ini punya anak kecil, Ibu sampaikan ke dia, ya. Harusnya di belakang, ya, di belakang istri yang sukses itu ada suami yang bijaksana, ya. Di belakang istri yang sukses ada suami yang bijaksana. Artinya suaminya mau ikut membantu menjaga anaknya karena istrinya lagi sibuk buat rancangan. Ya, akibatnya karena sudah waktunya mau pemaparan, terakhir tidak ada waktu lagi merancang ya PowerPoint yang baik. Diambillah itu menjadi satu yang sangat ya, Ibu hapus ya. Hapus untuk semua orang. Oke, Ibu hapus itu. Jangan memalukan. Cuma sekedar intermezzo ya. Nah, yang Ibu maksudkan di sini bagaimana kita melihat nilainya, coba perhatikan. Ya, aneka dia buat 2 ya. Ini kreatif
maksudnya ya. Jadi tidak usah dia tulis lagi komitmen mutu, cukup K saja yang dia taruh, K.2 ya. Jadi aneka di pinggir itu bagus kan kelihatannya, sehingga mempersingkat ya. Mempersingkat tabel ya, bahwa oh ini yang diambil, bisa 2 baris kalau dia panjang. Ya, tidak apa, tetapi dia anekanya ini yang Ibu rasa agak bagus, yang Ibu perlu sampaikan kepada kalian ya. Ini salah satu teknik yang bisa diambil. Kan ini lihat ya, membuat media alat peraga berupa simulator pembelajaran pemanasan global. Istilahnya kan begini, ini kreativitas yang bisa kita angkat ya, kan kita bisa berselancar di dunia maya, ambil banyak hal ya. Jadi kenapa Ibu ingin sampaikan bahwa mari kita berkreasi ya, mari kita berkreasi bagaimana bisa melakukan ini dengan sangat baik ya. Jadi Ibu hapus lagi yang satu ya, satu saja Ibu kasih lihat. Yang Ibu cuma ingin perlihatkan bagaimana dia menggunakan aneka ya. Oke. Jadi di sini nah aneka ya, supaya penguji juga tahu dalam pengangkatan aneka minimal 3 ya, jangan kurang. Kalau bisa kelimanya siapa takut. Tapi artinya apa? Nanti akan diminta, coba jelaskan. Coba saudara jelaskan. Bagaimana keterkaitan tahapan saudara dengan nilai-nilai yang saudara angkat. Nah, harus kita bisa jelaskan. Dan cara menjelaskannya, jangan membaca. Ya, nyontek cerdas lah. Ya. Karena kemarin ada yang begini. Dia menunduk, artinya dia membaca. Sehingga ada penguji, kan Ibu berdekatan beberapa penguji, beberapa laptop yang Ibu lihat waktu ini. Ada penguji yang mengatakan tidak perlu dibaca. Nah, jadi taruh di samping lah. Gimana Kak? Kan ini online. Taruh di samping laptopmu. Ya, kalaupun dia susah diingat dengan baik, kasih berdirilah supaya kita waktu melihatnya, meliriknya, tidak membaca, tidak seolah-olah membaca, tetapi menjelaskan. Ada yang begitu, ya. Ada yang sudah mampu menggunakan teknik itu. Tapi ada juga intinya bahwa kita sudah memahami itu dengan baik, ya. Intinya itu sebenarnya. Kita mampu memahami apa yang akan kita buat itu dengan baik. Oh iya, saya mengambil inovasi karena memang di dalam mendesain, ya, mendesain sistem ini saya harus membuat pikiran-pikiran kreatif dalam bentuk inovasi-inovasi sehingga dia bisa, ya, bisa membantu masalah padatnya pendaftaran sehingga harus online. Oke? Nah, kita lihat jangan dulu dengan kolom 6. Masih di kolom 4. Ya. Membuat sistem. Outputnya apa? Ya. Tersedianya sistem online. Kan kita membuat. Ini kurang tambahannya, ada tersedia. Kalau kita membuat, setelah membuat kan ada wujudnya. Ya. Kita buat kue. Ya, kita buat kue. Outputnya tersedia kue. Ya, atau ada kue itu, ya. Oke. Uji coba sistem. Apa outputnya? Ibu tanya. Coba. Apa outputnya Atta kalau uji coba sistem? Apa ya? Bu, mungkin testimoni orang-orang yang pakai sistem. Bukan, baru uji coba. Apa ya? Terlaksananya bukan? Ya? Terlaksananya bukan. Uji coba sistem berarti apa? Coba. Ina. Praktik, Bu. Praktik. Dokumentasi saat uji coba mungkin, Bu. Uji coba jadi, sistem keberhasilannya. iya, jadi dia intinya
uji coba sistem, artinya sistem teruji. Dari sini saja kita ambil kata-kata, tidak usah terlalu pusing-pusing, ya. Jadi uji coba sistem berarti sistem teruji, kan? Kan uji coba, outputnya sistem teruji. Ya gitu, dia layak atau tidak, dia sudah teruji. Kan kita uji coba sistem outputnya sistem teruji. Oke, sistem online teruji, misalnya kita pakai begitu ya. Oke, nah sekarang Ibu kolom 5 sudah paham ya, harus terkait dengan aneka. Apa dari nilai-nilai aneka, mana yang pas dengan tahapan, mana yang pas dengan tahapan yang bisa kita aktualisasikan menjadi habit kita, ya. Dia bisa dihabituasikan. Nah sekarang kolom 6. Kolom 6, Bu ingin sampaikan. Jadi di sini, ini karena ini sudah kegiatan ketiga, jadi dia harusnya ada visi, ya. Visi, misalnya Kabupaten Sigi, ditulis dia, bla 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 bla, ya. Kontribusi kegiatan, jadi membuat sistem pendaftaran ini, ya, terkait dengan visi Kabupaten Sigi, visinya kita tulis lengkap, ya. Misi keberapa? Biasanya kalau dia sudah misi kepala daerah, itu hanya salah satu misi yang kita terkait, dan itu terulang-ulang untuk semua kegiatan, ya. Tidak apa-apa di copy paste dia. Kegiatan 1 sama, kegiatan 2 sama, kegiatan 3 sama, kegiatan 4 sama. Karena biasanya OPD itu hanya mensukseskan salah satu dari misi yang ada beberapa itu. Jarang dia sampai 2. Ya, bisa saja 2, tetapi jarang. Kalau dia sudah misi kepala daerah. Ya, karena misi kepala daerah itu tidak terlalu diurainya secara global. Oke. Sudah bisa dipahami ini ya? Nah. Oke, silakan Excel, ada yang mau bertanya. Izin Bu, saya mau bertanya mengenai tentang visi dan misi organisasi. Seumpama kan kalau di Dinas Perhubungan kan lebih ke transportasi, sedangkan untuk aktualisasi saya itu di bagian kepegawaian. Apakah saya bisa seumpama ambil visi dan misi dari Bupati, organisasi? Jangan organisasi, Ibu sampaikan. Ya, sekarang itu sesuai aturan yang ada, ya. Organisasi OPD itu tidak lagi mempunyai visi dan misi sendiri, tetapi semuanya mendukung visi dan misi kepala daerah. Ya, ingat itu ya, ada aturannya, ya, bahwa peraturan pemerintah yang mengatur itu, bahwa OPD tidak lagi punya visi dan misi sendiri, kalaupun masih ada, itu belum menyesuaikan artinya. Ya, sehingga di Latsar ini semua disarankan untuk mengambil visi dan misi dari pemerintah daerah, kecuali dia yang vertikal, ya, kecuali yang vertikal. Kalau vertikal kan bukan visi dan misi daerah dia. Ya, boleh Pak Excel, gitu ya. Tetap visi dan misi bupati yang diambil. Siap Bu. Tinggal dilihat. Misi berapa tercantolnya Dinas Perhubungan. Kalau susah dapat langsung ada perhubungannya, benang merahnya ada di mana? Ya. Benang merah yang terkait dengan OPD kita itu ada di mana? Ada di mana dia? Pasti ada. Kalau susah ya buka di Renstra Kabupaten akan lebih jelas ya. Kalau susah tanya di sekretarisnya. Oke. Yang mana kan kita lakukan ini misinya ada pemerintah daerah, karena di Latsar ini kami diminta untuk mengambil visi dan misi pemerintah daerah. Oke. Lebih mudah kan? Lebih mudah menjelaskannya. Ini karena intinya kita hanya melihat benang merahnya. Ya, tapi inti yang paling penting bagaimana
nilai-nilai dasar ini bisa kita aktualisasikan. Itu yang paling penting. Ini kita hanya melihat benang merahnya. Setelah itu di tabel ke-7. Tabel ke-7 ini terisi ya penguatan nilai organisasi. Nah, ini baru nilai organisasimu yang dikasih masuk sini. Ya, apa yang menjadi nilai organisasimu dimasukkan di sini. Kalau di Excel ada nilai organisasi? Siap. Ada, Bu. Apa itu? Saya kurang paham, Ibu. Oh, kurang hafal. Soalnya Oke. belum ada struktur organisasi dengan lain halnya di kantor, Bu. Masih kosong kantornya, Ibu. Weh, kantor baru. Cuman rumah, Ibu, di kontrak. Oh, iya. Oke. Jadi ini nilai organisasi adalah nilai-nilai yang disepakati untuk dilakukan dalam organisasi tersebut. Dia ada dengan keputusan misalnya kepala badan, kepala dinas, ya, kepala kantor, ya, kepala sekolah, ya. Kalau tidak ada, boleh mengambil nilai setingkat di atasmu. Kalau tidak ada setingkat paling atas, Kementerian Perhubungan pasti ada. Nah, jadi nilai ini yang mana yang terkait dengan kegiatan. Ya, sama dengan kolom 6 ya. Kalau kolom 6 ini kan mudah mengambilnya karena dia hanya satu kali terkait, kita lihat di misi mana. Tapi kalau di 7 ini kita harus cermat melihatnya, teliti melihatnya. Dia terkait dengan kegiatan di nilai organisasi yang mana. Contoh kalau di BPSDM itu nilai organisasinya SIP, SIP. Ya. Sinergitas, integritas, dan profesional. 3 kata itu menjadi nilai dalam BPSDM kantor kami, kantor Ibu. Oke? Ada yang tanya? Kalau tidak ada yang tanya, Ibu ingin melihat lagi. Ibu Eva? Bu, tanya sebentar, Ya, Bu. Bu. Oh ya, silakan tanya. Sabar. Bu, ya, terima kasih, Bu. Di tabel ini, Bu, saya lihat isunya ini yang diangkat ini ada 2, Bu. Di tabel ini. Tabel mana? Yang Ibu tampilkan ini, Bu, ada 2. Itu memang kita, kalau saya angkat cuma 1 isu, Bu. Apakah memang Mana 2? itu di atas itu, Bu? Kurang lancarnya pelayanan laboratorium rumah sakit A. Baru ada Satu. meningkatkan pelayanan. Ini gagasannya. isu. Oh, ya minta maaf, Bu. Fokus ya. Iya. Fokus. Oke, ini gagasan pemecahan isu. Kan? Ya, Bu. Meningkatkan pelayanan. Karena di gagasan ini, kan di isu ini kalimat negatif kurang. Kalau sudah di gagasan itu menjadi kalimat positif, meningkatkan, ya, mengoptimalkan, ya, meningkatkan, mengoptimalkan, ya. Jadi dia kalimat-kalimat positif yang kebalikan dari isu. Menjadi kalau isu kalimat negatifnya, ya berarti kita memakai kalimat positif di gagasan. Oke, Pak Atta, sudah? Ya, Bu. Oke. Karena Ibu tanya, Ibu Eva bisa menampilkan. Iya, Bu. Oke, Ibu stop share ya. Supaya Ibu bisa melihat. Terima kasih atas kesempatannya. Ini sebelumnya Ibu, sebelum dengar apa penjelasan Ibu tadi, karena di agenda 1 kemarin kita dianjurkan setelah menggunakan tapisan APKL lanjut ke USG. Jadi saya buatnya seperti itu. Tapi karena sudah dijelaskan sama Ibu tadi dipilih salah satunya saja, kemungkinan ini akan berubah juga nanti Ibu rancangannya. Tidak apa-apa. Sudah itulah gunanya sekarang kita bicara. Ya. Memperhalus. Jadi istilahnya Ibu ini cuma memperhalus, mengasahnya menjadi lebih halus ya.
ibu ini saat ini mengasah apa yang sudah didapat, ya kita asah lagi, kita perhalus dia supaya menjadi lebih sempurna. Silakan, tidak apa-apa dia salah, tidak apa-apa salah. Inilah saatnya Ya, kita Bu. kasih baik. Oke, lanjut. Sama seperti Pak Naman tadi. Ini untuk unit kerja SMP Negeri 14 Sigi. Nah, isunya ada 3, sama seperti yang saya angkat kemarin juga. Belum optimalnya penggunaan bahasa Indonesia di kalangan siswa dalam lingkungan sekolah. Yang kedua, rendahnya minat belajar siswa dalam mengerjakan tugas dari guru. Yang ketiga, rendahnya hasil belajar siswa terhadap kemampuan siswa dalam menganalisis soal yang berhubungan dengan perhitungan. Kalau untuk contoh yang kemarin, yang saya angkat hanya rendahnya minat belajar siswa. Tapi setelah mendengar penjelasan Ibu kemarin, itu minat belajar kan cara mengukurnya itu harus mungkin dengan hasil belajar. Makanya untuk sekarang saya angkat 2 sudah untuk hasil belajar juga. Karena kemarin waktu mengajar di sana, untuk pelajaran IPA, anak-anak itu untuk perhitungannya dalam basic kayak fisika, mereka itu masih kurang. Jadi saya angkat di sini tentang materi perhitungan. Ya. Nah, kemudian dari isu yang ada itu saya tapis menggunakan analisis APKL di sini. Nah, ini saya juga melaksanakannya sesuai dengan agenda 1 kemarin, analisis isu. Siapa tunggu, siapa yang ajar? Ibu Dewi. Oke, ya. Supaya Ibu paham juga ya. Ya. Nah, di sini kan setidaknya dari 3 isu kita hilangkan 1, jadi supaya ada 2 yang bisa masuk di USG, begitu. Sehingga di sini untuk isu yang memenuhi syarat itu yang rendahnya minat belajar siswa dalam mengerjakan tugas dari guru, dan yang kedua rendahnya hasil belajar siswa terhadap kemampuan siswa dalam menganalisis soal yang berhubungan dengan perhitungan. Nah, dari kedua isu yang memenuhi syarat ini ditapis lagi menggunakan analisis USG. Ini. Jadi di sini yang saya prioritaskan itu adalah isu yang kedua, yaitu rendahnya hasil belajar siswa terhadap kemampuan siswa dalam menganalisis soal yang berhubungan dengan perhitungan. Nah, dari isu yang ada, ini akan dicari sebab akibat dari isu tersebut. Sehingga saya menggunakan diagram fishbone untuk mengetahui penyebabnya. Nah, dari sini, itu kemarin kita juga dianjurkan sama Ibu Dewi menggunakan, kalau untuk dalam bidang pembelajaran, kita menggunakan kategori 6M. Ya, bisa. Nah, itu. Ya. Jadi di sini untuk faktor lingkungan atau milieu orang tua, kemudian metode mengajar yang digunakan masih konvensional, kemudian dari ini dari manusianya, temennya, itu guru yang kurang menguasai materi ajar. Dan yang terakhir itu belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana. Nah, dari penyebab inilah yang mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa terhadap kemampuan siswa dalam menganalisis soal yang berhubungan dengan perhitungan. Nah, setelah penyebab permasalahan ditemukan, selanjutnya menentukan gagasan dari penyebab permasalahan tersebut. Nah, ini ada tabel penentuan gagasan. Untuk penyebab yang pertama, dari orang tua, yaitu kurangnya perhatian dari orang tua dalam mengontrol proses belajar anak di rumah. Untuk gagasan pemecahan isu, pihak sekolah harus bekerjasama dengan orang tua dalam hal memberikan perhatian kepada anak. Kemudian untuk penyebab yang kedua mengenai metode mengajar, itu metode mengajar yang digunakan oleh guru masih konvensional, sehingga peserta didik cenderung bosan dan malas mengikuti pembelajaran. Di sini untuk alternatif gagasannya itu guru harus dapat mengembangkan metode dan modul pembelajaran yang digunakan dalam mengajar, sehingga siswa termotivasi dan tertarik untuk mengikuti pelajaran. Kemudian bagian sarananya itu belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Untuk gagasannya, pemanfaatan penggunaan laboratorium IPA dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang keempat, guru yang kurang menguasai materi pembelajaran. Itu memberikan inovasi kepada guru mengenai cara penguasaan materi.
Nah, di sini juga ada mungkin agak berbeda sudah dari yang Ibu bilang tadi, karena menurut saya seperti yang pemahaman saya yang kemarin, setelah ada beberapa gagasan yang kita dapat, kita harus memilih gagasan tersebut, salah satunya yang kita gunakan dengan menggunakan lapisan McNamara, seperti yang Ibu bilang sebelumnya, pemahamanku begitu. Tapi kalau dari setelah dijelaskan sama Ibu tadi, ini sepertinya hanya penggabungan saja antara gagasan yang penggunaan ini mengembangkan metode dan model dengan pemanfaatan laboratorium. Jadi sepertinya boleh disatukan di situ, Ibu. Iya, jadi oke. Ibu sedikit sudah? Masih Ya. ada anu sampai sini saja? Masih ada? Ada tinggal apa iya. kegiatan cuma sepotong. Kegiatan. Iya, nanti Iya. saja kegiatan ya. Kita Iya. lihat kegiatan sebentar. Tak usah, jangan ditutup dulu. Jadi begini, untuk APKL dan USG ya, dia bisa dipakai keduanya apabila ya ada apabilanya ya. Misalnya kita mempunyai banyak isu, misalnya ada 7 ya, kita pakai APKL, ternyata ada 3 yang memiliki nilai yang sama ya, ada 3 yang memiliki nilai yang sama. Kita bisa menapisnya dengan USG lagi. Untuk yang sama ini kita melihat mana urgensinya, mana serius dan mana growth-nya. Kalau nilainya sama, tapi kalau cuma 3, satu saja USG, iya, mana yang paling dikuasai. Ingat ya, mana alat analisis yang paling dikuasai itu yang dipakai. Ya, sudah ya, bisa dipahami ya. Iya, Bu. Kalau dia tadi Ibu katakan, Ibu sudah paham maksudmu. Jadi kalau kita mau pakai 2, kecuali isu kita ada 7 misalnya. Ternyata, aduh ada 3 yang memiliki nilai yang sama, nilai tertinggi yang sama ada 3, ya. Atau misalnya ada 2 yang nilai yang sama. Nah, itu baru kita sorot lagi mana urgensi. Nah, kalau dia begitu, kalau cuma 3 pakai 1 saja, bikin pusing. Iya, Bu. Gitu. Pikir harus 2. Tidak, bikin pusing namanya. Iya. Bukan bikin lebih bagus, tapi bikin lebih pusing. Ya. Iya, Nanti repot penguji juga. akan tanya, kenapa sudah pakai APKL masih pakai USG lagi? Jadi kalau hanya 3, salah satu saja dipilih. Ya. Ya, Bu. Kalau memang dirasa USG agak mudah kita jelaskan, pakai itu. Yang mana yang paling dikuasai untuk dijelaskan. Dan jangan lupa di bawah tabel itu harus ada kriteria 1 sampai 5 itu kenapa dipakai itu ya. Oke. Ya, Bu. Baru tapisan McNamara seperti Ibu katakan tadi ya. Kalau dari penyebab ya, dari penyebab sudah kita bisa buat gagasan kan? Dari penyebab kita lihat kita bisa buat gagasan kreatif ya. Kecuali gagasan-gagasan ini, inovasi ini banyak ya, yang merupakan bisa kita angkat menjadi tugas dan fungsi kita, ya baru kita pakai McNamara. Inovasi ini terlalu banyak, aduh bingung saya, pilih yang mana, bagus semua. Nah kita pakai ini McNamara ini, begitu ya. Jadi kalau tidak perlu dipakai tidak usah, bikin pusing menjelaskan, ya. Yang simple saja, tetapi mudah kita jelaskan dan mudah dipahami oleh yang mendengarkan dan bisa kita lakukan, ya. Karena waktu kita menjelaskan cuma 10 menit. Kalau baru dari tapisan saja sudah habis 5 menit, bagaimana mau menjelaskan kegiatan? Ya, yang penting sudah ditahu bahwa ada alat yang dipakai. Tidak perlu kita berbelit-belit menggunakan alat tersebut. Oke, ini Ibu kasih halus ya, kasih halus pemahaman. Oke, sekarang Ibu masih mau lihat kegiatanmu. Tunggu dulu, Bu. Saya tanya dulu, Bu. Berarti kalau seandainya nanti boleh digabungkan ini yang poin kedua dengan ketiga. Iya. Yang kita alternatif penyelesaiannya. Iya, boleh. Kenapa tidak? Jadi alternatif pemecahannya ini boleh lebih dari 1 kita pakai, ya. Kita gabungkan dalam kegiatan kita. Dalam kegiatan kita dia jadi dalam kegiatan kita karena kita sudah tahu bahwa inilah penyebab dengan gagasan yang akan kita buat bisa menyelesaikan masalah. Ya. Karena kalau ditanya kenapa lebih dari 1 gagasan yang diambil, karena saya menganggap bahwa dengan saya menggabungkan beberapa gagasan dalam waktu 30 hari saya bisa menyelesaikan masalah yang ada.
Ya, Ya, Bu. karena waktunya 30 hari. Tapi ingat, ya harus diingat baik-baik. Ya, tidak harus mengambil banyak juga, ya, karena waktu cuma 30 hari. Ingat ya, karena Ibu katakan tadi bahwa di akhir 30 hari nanti itu harus selesai. Harus ada bukti bahwa itu mampu dilakukan. Jangan ada kegiatan yang tidak bisa terselesaikan kecuali contoh lalu waktu ada peserta buat kegiatan pas gempa, ya itu di luar force mayor, ya. Jadi dia di luar kekuasaan kita, dia tidak bisa kita lakukan karena ada gempa sehingga bubarlah semua urusan. Sehingga misalnya dari 5 kegiatan hanya 3 yang bisa dilakukan, ya. Dan penguji juga memakluminya karena itu sudah di luar kemampuan kita, ya. Alam yang menyebabkan misalnya terjadi gempa sehingga runtuh sekolah, bubar semua urusan, mengungsi semua orang, ya, gitu ya. Contohnya ini ya, tidak bisa kita kendalikan, di luar kemampuan kita mengendalikan apa yang menjadi kegiatan tersebut. Itu bisa dimaklumi. Jangan karena kita mau semua kita bikin, terakhir pas 30 hari, aduh masih ada 2 yang belum. Karena apa? Belum cukup waktu, Bu. Wah, jangan sampai bilang begitu. Tidak cukup waktu, Bu. Jadi kita harus melihat kreativitas kita oke, tetapi kita buat dia semaksimal mungkin sehingga bisa kita buktikan bahwa itu bisa kita lakukan. Ya, oke, kita lihat lagi di kegiatan. Ya. Jadi kegiatan melapor kepada kepala sekolah selaku mentor. Ini kan konsultasi ya. Ingat, kalau di atas kita namanya konsultasi. Kalau sejajar kita namanya koordinasi. Kalau melibatkan OPD lain itu juga koordinasi. Karena yang berkoordinasi bukan kalian, tetapi pimpinan. Kalian hanya menjadi perantaranya, ya. Bisa dipahami ini ya. Ya, jadi kalau konsultasi yang di atas kita, kalau koordinasi dengan yang sejajar dengan kita, ya, atau yang pokoknya yang sejajar dengan kita karena saat ini kita staff, ya, sejajar dengan kita. Kalau kita bekerja sama dengan instansi lain, koordinasi juga namanya, tetapi yang berkoordinasi pimpinan instansi, kita hanya menjadi perantaranya. Oke, itu bisa dipahami ya. Nah, sehingga melapor kepada kepala sekolah selaku mentor ini bukan menjadi kegiatan, tetapi tahapan. Tahapan ini tahapan saja. Persiapan. Persiapan. Misalnya persiapan, ya, bisa perencanaan, bisa persiapan, ya. Jadi dia merupakan tahapan. Jangan dia menjadi kegiatan, karena kalau melapor kepada kepala sekolah menjadi kegiatan, itu apa tahapannya? Coba. Apa tahapan? Mengajukan konsep dulu barangkali, Bu. Rancangan tadi, iya. Terus ketuk pintu. Kalau meminta arahan juga satu nih, Bu, itu kira-kira masuk di tahapan setelah kita ajukan? Bukan. Jadi di dalam konsultasi itu, ya, kan kita minta saran. Apa yang kita bikin di konsultasi itu? Tentu kita menyampaikan rencana kita, ini Pak, rencana kita ini mau bikin ini, saya ini. Ya, bagaimana saran Pak kira-kira? Kan hanya satu tahapan itu bisa kita buat itu, ya. Tidak diurai dalam tahapan karena dia akan kesulitan mencari output, mencari nilai apa yang bisa kita aktualisasikan. Di situ kesulitannya. Kalau tahapan yang kita buat terlalu sempit juga, ya. Misalnya hanya membuat konsep. Kalau terlalu tidak banyak nilai yang kita akan ambil, sementara kita harus cari 3 nilai di situ, ya. Kalau cuma 1 terlalu miskin. Nah, itu ya, ingat baik-baik bahwa jangan terlalu sehingga harusnya kegiatannya agak besar supaya tahapannya juga itu bisa paling tidak 1/3 dari apa yang kita bisa lakukan. Jadi itu mungkin hal-hal yang bisa Ibu sampaikan ya untuk yang kaitan dengan kegiatan dan tahapan. Jangan membuat kegiatan yang terlalu kecil, ya. Kegiatan yang terlalu kecil sehingga susah kita urai jadi 3 tahapan. Sementara tahapan minimal 3 ya, jangan kurang. Kalau kurang artinya kegiatan itu terlalu kecil
Mungkin saja dia adalah tahapan dari kegiatan yang lainnya. Nah, membuat media pembelajaran. Oke, kalau membuat media pembelajaran itu bisa menjadi kegiatan. Karena di dalam membuat media ini kan kita harus misalnya apa kegiatan yang tahapan yang kita bisa buat, Bu Eva? Pertama dulu itu menganalisis silabus dulu, Ibu. Kemudian dia mencari referensi, Ibu, boleh masuk itu. Nah, iya, tidak usah menganalisis silabus, kan kita sudah iya. buat silabus. Tidak perlu lagi, jangan hal yang tidak perlu kita tak buat dalam tahapan, kita masukkan. Artinya mubasir dia. Nah, mencari referensi, oke, dia berkaitan. Bagaimana kita bisa membuat media yang baik kalau kita tidak punya referensi dalam kepala kita. Jadi mencari referensi penting. Boleh menjadi satu tahapan. Ya, setelah itu referensi sudah kita dapat. Tidak lagi RPP. Ya. Tidak lagi. Apa sudah referensi? Kan RPP sudah di atas kita buat. Sudah dipersiapkan kita membuat RPP. Persiapan RPP. Kalau guru itu RPP ada di persiapan. Jangan lagi masuk di membuatnya. Sudah mau membuat masih susun RPP, apa kata dunia. Ya? Iya tidak? Iya. Nah, jadi kan sudah dapat referensi. Oh, untuk buat media ini saya butuh ini. Nah, tahap kedua apa yang bisa dibuat? Kalau referensi sudah ada? Tinggal menyediakan semua yang direferensi tadi, Bu. Iya, bahan dan alat. Iya, alat dan bahannya. Menyediakan bahan dan alat. Itu bisa masuk tahapan, karena itu harus kita buat. Harus kita siapkan. Ya, jadi outputnya tersedianya bahan dan alat media, pembuatan media. Tersedianya bahan dan alat untuk pembuatan media. Kan? Iya. Nah, setelah itu tahap ketiga apa? Ini Bu, kalau kayak menyediakan LKS untuk siswa, lembar kerjanya. Apa itu? Lembar kerja siswa nanti. Kan kalau seandainya kita ada praktikum kan ada LKS-nya. Boleh di akhir. Di dalam membuat media itu kita buat LKS-nya. Jadi setelah tadi ya cari referensi, bahan dan alat, ya. Lantas apa kita bikin tahap ketiga dulu? Apalagi ya? Kan sudah ada bahan dan alat. Iya. Kan inti dari kegiatan ini membuat alat dan bahan itu. Oh, berarti masih mengajar, Pak. Sedikit lagi boleh. Ibu di mana? Di rumah. Sedikit lagi masih mengajar. Oke. Oh iya. Tidak masuk. Ketiga apa? Kan membuat media artinya media harus tersedia. Iya. Tersedia media. Jadi tahap ketiga apa? Kan bahan dan alat sudah ada. Apa kita bikin? Itu apa namanya? Tinggal praktek. Belum, praktek di kegiatan. Emang buat. Kan Iya. bingung. Kan kita harus ada media. Ya? Iya. Kita harus ada media. Media ini habis kan dia punya judul kegiatan ini membuat media. Ibu bilang kenapa dia bisa jadi kegiatan karena dia besar. Ya. Artinya kita bisa mengurai menjadi tahapan-tahapan, ya. Jadi tahapannya pertama referensi, ya. Bisa juga dari referensi itu tersedia referensi, bisa juga kita mendesain, bisa juga kita membuat menyiapkan bahan dan alat, baru kita membuat medianya, ya. Baru kita bisa membuat LKS dari berkait dengan media yang akan digunakan. Jadi LKS itu harus terkait dengan media yang akan digunakan. Iya. Masih berkaitan dengan media. Ya, kalau kita membuat LKS itu. Oke? Ya, Oke, terima kasih Bu Eva sudah memaparkan kegiatan yang lain. Di stop share lagi. Ibu ingin lagi melihat siapa lagi ya? Pak Bagus. Halo Pak Bagus. Ya, halo Bu. Bagaimana punyamu? Bu, siapkan. Ya, kita lihat ya. Ibu ingin, tadi kan masih ada penjelasan Ibu yang tidak jelas kah? Yang tadi Ibu jelaskan. Kalau ada sambil Pak Bagus menyiapkan, silakan bertanya.
aduh Bu, saya masih kurang jelas ini, kolom 7 apa mau diisi, kolom 6 apa mau diisi, ya, kolom 5, ya. Ibu sudah kasih nyontek cerdas lagi ya, kirim, tapi yang 2 Ibu sudah hapus. Jangan persis sekali. Ini namanya nyontek cerdas, tapi divariasikan ya. Misalnya, kalau menggunakan punya teman, jangan sama persis. Ubahlah kata-katanya. Kemarin ada yang ketangkap 3 orang. Dia menggunakan kata pengantar yang sama dengan kesalahan yang sama. Akhirnya ditanya. Terakhir ditanya, ini kesalahan yang sama. Kau nyontek dari mana? Nah, tidak Bu, saya buat sendiri. Sekarang penguji tanya, siapa yang kau pinjamkan? Nah, disitulah Batman ketangkap. Jadi kau pinjamkan sama siapa? Boleh saya menyebut namanya biar kau tidak sebut, Ibu sudah tahu. Ya, ada 2 orang yang sama, kesalahan yang fatal, yang sama dengan kata-kata yang sama. Jadi kalau nyontek itu cerdas, ya. Paham maksudnya Ibu? Kita mengambil dari dunia maya, melihat, ya. Kita melihat, oh ini contoh. Jangan persis sama kita ambil. Dirubahlah dia, oh ini saya modifikasi ini. Ya, ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ya, silakan Pak Bagus. Ya, terima kasih Bu. Jadi sebelumnya ini saya mau menjelaskan dulu Ya, tentang silakan. hasil kemarin ketemu sama mentor di kantor kan. Ya. Jadi saya jelaskan mengenai tugas ini. Jadi dia juga pertama bingung kan. Jadi dia coba kasihkan renstra karena mereka juga sekarang masih menyusun renstra kayaknya. Ya, Nah, ya. terus jadi dia kasih yang renstra yang visi misi 2000 Bupati lama. Ya, Maksudnya ya. Apa-apa. Oke, Ibu ya, paham maksudnya. lama kan? Oke, lanjut. Jadi dia bilang coba kembangkan saja dulu di sini. Nanti bagaimananya baru dikomunikasikan kembali. Jadi saya ambil di situ Bu, identifikasi isunya ini satu kurangnya minat pemuda dalam berwirausaha. Tunggu, sebelum lanjut, Ibu lihat. Kenapa kau kan pemuda dan olahraga. Jadi begini Bu, divisi kenapa wirausaha itu ditaruh di situ? Cuma tanya ini Ibu ini cerewet sedikit ya. Ibu sudah cerewet kalau sini. Ini saya paham pasti Ibu akan tanya ini. Memang penguji juga akan tanya. Bukan, jangan urus urusan orang lain, urus urusanmu. Jadi angkat isu yang menjadi. Ya. Jadi begini Bu, kurangnya karena ini kan saya lihat di renstra kan, karena pemuda kan visi misinya itu kita harus memasyarakatkan wirausaha itu melalui pemuda Ibu. Jadi begitu. Tapi Ibu potong, Ibu cut ceritamu. Langsung terjun ke urusanmu. Ke pemuda dan olahraga tidak usah terlalu diambil, akhirnya isunya terlalu lebar. Nah, langsung menjurus ke urusannya kita, ya, ke urusan dinasmu. Ya, kurangnya minat pemuda dalam berolahraga misalnya. Itu lebih masuk akal daripada berwirausaha. Kau urus urusannya siapa ini? Kau urusnya urusannya apa? Bukan Bu Dewi. Perindak sih teman tadi. Ya. Jangan urus urusannya orang. Ibu sudah bilang dari awal. Jangan urus urusannya orang. Jangan ambil isu orang lain. Ambil isunya. Isunya kita saja susah mau diselesaikan. Mau urus lagi isunya orang. Emangnya gue pikirin. Nah, jadi kurangnya minat pemuda dalam berolahraga misalnya. Itu lebih masuk akal pemuda dan olahraga. Nah, atau ini. Banyaknya OKP, organisasi kepemudaan yang belum ada legalitas resmi Bu. Nah, itu masih masuk akal. Ya. Itu kurangnya informasi dan data dalam proses penyusunan dokumen perencanaan. Bagian perencanaan bagus? Iya Bu. Iya Bu. Oke, ya. Ya, lanjut. Nanti diganti itu ya. Iya Bu, ya Bu. Jangan kau pakai. Jadi itu Bu. Jadi karena Ibu bilang tadi begitu, jadi makanya metode analisis USG-nya itu
saya ambil yang saya dapat ya ini, yang poin ketiga, kurangnya informasi dan data dalam proses penyusunan dokumen perencanaan, karena ini tupoksiku, Bu. Ya, Kalau tiap yang apa? ya, Tapi karena itu ini kan- diganti, Ya, Bu. tidak Ya, Bu. berwirausaha ya. Ya, Bu, pasti, Bu, ya. Oke. Seperti ini, Bu. Urgensinya, seriusnya, Bu, groundnya. Jadi Ya. ini betul-betul serius, Bu. Karena kalau memang tidak ada kurangnya informasi dan data juga, kita di perencanaan susah untuk menyusun dokumen perencanaannya, Bu. Oke, sekarang lanjut. Analisis penyebabnya apa? Kurangnya informasi data dalam proses penyusunan dokumen perencanaan. Ya. Jadi maksudnya ini, Bu, kurangnya informasi data ini dia yang kita ambil dari bidang-bidang, yang kita peroleh dari bidang-bidang. Iya, isu penyebab analisis penyebabnya mana? Oh, Belum. belum ada, Bu. Harus Berarti bikin. berarti setelah ini, Bu, kita kembangkan ke analisisnya dulu. Penyebab. Kenapa isu ini kurangnya informasi dan data dalam proses kenapa? Apa penyebabnya? Ini kan menjadi masalahmu. Ya, penyebabnya bisa pakai fishbone, ya. Bisa pakai pohon masalah, ya, bisa pakai causal map. Lihat apa yang menjadi penyebab, harus ada. Bukan berarti sudah isu ini kita tidak lihat lagi penyebabnya. Bagaimana kita bisa bikin gagasan kalau kita tidak tahu apa yang menjadi penyebab? Ya, gagasan timbul itu karena kita tahu apa yang menjadi penyebab. Ya, kita buat gagasan untuk meminimalisir penyebab. Ya, itu adalah gap. Oke, lanjut. Apa yang kau bikin selanjutnya? Jadi gagasan pemecahannya. Ya. Ya, ini kemarin kan saya tanyakan apa gagasan pemecahannya kalau yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya kan. Jadi di Kasubku bilang ya ini melakukan koordinasi ke bidang-bidang agar adanya komitmen dalam memberikan informasi dan data yang sesuai yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kadang bidang-bidang juga memberikan informasi itu hanya melalui analisa mereka sendiri, Bu. Jadi yang tidak sesuai dengan di lapangan. Jadi seperti itu, Bu. Jadi Ibu mau tanya dulu ya, koordinasi ini kurang kata O, koordinasi ya. Jadi oke, tidak, itu cuma Ibu ingin tanya apa pikiran kreatif dalam melakukan pemecahan gagasan isu ini. Makanya itu Ibu bilang tadi harus ada penyebab-penyebabnya supaya bisa ditahu. Gagasan ini apa kreativitasmu di mana di sini? Ibu mau tanya. Apa kreativitas di sini? Kalau ini melakukan koordinasi itu biasa saja. Memang harus melakukan koordinasi. Tapi apa gagasan kreatifmu di dalam melakukan koordinasi di saat pandemi seperti ini? Ya. Apakah koordinasi online atau apa yang bisa dilakukan? Ya. Kan susah melakukan koordinasi di saat pandemi seperti ini. Ya, ada pembatasan-pembatasan. Nah, jadi apakah koordinasi online ya atau apa yang bisa dilakukan? Atau apakah misalnya pakai Google Form saja ya? Atau apa yang bisa kau buat kreativitasmu di sini? Itu harus ada. Jangan biasa-biasa saja ya. Jangan biasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa saja itu memang itu sudah kewajibanmu. Walaupun ini pun kewajiban, tetapi ada kreativitas. Ya, ada kreativitas yang bisa dikembangkan, yang bisa dilakukan, ya. Kalau melakukan koordinasi, ya, ini sebenarnya hanya salah satu tahapan. Nih, ingat ya. Ini hanya salah satu tahapan. Apa yang lebih spesifik, ya, melakukan koordinasi, coba perhatikan ya. Ibu paham kau punya pemahaman bahwa selama ini bidang-bidang tidak kreatif, tidak ini. Nah, itu yang perlu ya. Kreativitas perlu kita angkat dan ini misalnya apa selain koordinasi yang kita bisa lakukan. Ya, pertemuan kan ini koordinasi. Ya. Apa yang kita bisa bikin dengan bidang-bidang. Ini kan dalam satu kantor. Dalam satu kantor ini maksudnya kan? Ya, Bu. Nah, apa hal lain yang
mempermudah kita melakukan koordinasi, dan intinya kan ini data yang sesuai. Ya. Itu kan intinya, karena tadi masalahmu itu, coba roll ke atas dulu. Ya, kurangnya informasi. Ini kan kita harus fokus, fokus. Kurangnya informasi dan data, dalam penyusunan dokumen perencanaan Kabupaten Sigi. Ya, harus atau misalnya dokumen perencanaan dinas apa. Kalau itu di dinas, lokus dia harus jelas. Jangan dia tak mengambang begini sehingga seolah-olah ini tak jelas. Yang mana ini? Ya, harus lebih ada penjelasan selain dia fokus dan lokus tadi Ibu sudah jelaskan. Oke? Masih banyak yang harus kau benahi ini? Ya Bu, masih banyak memang. Ya, setelah ini harus segera dibuat karena kita masih ketemunya agak lama sedikit ya. Iya Bu. Sudah dekat ini baru kita nanti ya, setelah buat ini boleh dikirim ke Ibu ya, di WA apa yang menjadi ini, tapi sebaiknya sudah agak lengkap ya, sudah agak lengkap dengan apa yang Ibu jelaskan. Oke Bu. Jadi sudah boleh? Belum boleh ini, masih terlalu tidak, maksudnya sudah boleh share screen-nya. Ya, sudah. Sampai sini saja kan isi ya, Bu, masih perlu banyak ya. Ya, Bu, ya, Bu. Jangan anak-anak milenial ini terlalu sederhana, tidak cepat memecahkan masalahnya ya. Coba kreatif. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ibu ingin lihat lagi. Lisa lalu sudah ya? Ya Bu. Lisa punya sudah lalu? Sudah, tapi kalau misalnya tapi kemarin itu Bu ada perubahan gitu. Coba tampilkan. Ya, tampilkan. Karena di catatan Ibu ini masih perlu Ibu lihat punyamu. Iya. Sudah terlihat? Sudah. Ya. Jadi identifikasi sesuai itu pertama petugas objek wisata yang tidak berpakaian sesuai standar SOP. Pertama saya mau ambil ini Bu, pas pertama waktu saya apa. Terus yang kedua tidak adanya backup dokumen perencanaan secara online, itu selalu lambatnya penyampaian data dari bidang dalam penyusunan dokumen Renstra. Selanjutnya toolsnya saya pakai USG. Ya. Akhirnya saya mendapatkan ini lambatnya penyampaian data dari bidang dalam penyusunan dokumen Renstra. Selanjutnya, selanjutnya saya pakai diagram fishbone. Oke, Ibu sarankan ya. Iya. Ibu tambahkan sebelum, karena kita punya waktu terbatas sekali. Iya, baik. Untuk diagram fishbone jangan terlalu sedikit begini. Oh iya, Bu. Jangan tambahkan tulangnya, tambahkan tulang besarnya. Kalau bisa tambah 1 atau 2 ya. Kalau bisa 6, kenapa mesti cuma 3 ya? Oh, iya, Dewi sudah ajar ya 6. Iya, bisa. Oke, ditambahkan tulangnya. Iya. Nanti supaya kita bisa maksimal melihat apa yang menjadi penyebab. Oke, lanjut. Selanjutnya, gagasan kreatif saya itu setelah saya dapat masalah yang tadi, yaitu melakukan sosialisasi kepada bidang untuk pemahaman penyusunan indikator pada dokumen Renstra. Karena kemarin saya tanya mentor, katanya kenapa bisa lambat, karena bidang-bidang itu kurang paham Bu untuk penyusunan indikatornya. Begitu katanya. Selanjutnya, ini kegiatannya kegiatan gagasan kreatif saya. Pertama konsultasi, menyusun bahan-bahan sosialisasi, lalu setelah saya konsultasi kepada mentor, menyusun, saya langsung konsultasi lagi ke kepala dinas untuk merencanakan sosialisasi pemahaman pengisian indikator pada penyusunan Renstra pada bidang-bidang. Lalu setelah itu saya menyusun jadwal, lalu memberikan waktu batas penyelesaian indikator kegiatan kepada setiap bidang, lalu mengumpulkan data, baru saya input.
Nah, tapi Bu, Jadi, setelah apa setelah apa? Maaf Setelah saya apa? potong Bu. Setelah saya dengar tadi Ibu kasih masukan-masukan, mungkin untuk gagasan kreatif ini kan kalau misalnya sosialisasi ini kan hanya hanya standar gitu, sosialisasi dan sosialisasi gitu. Mungkin kalau untuk nanti untuk gagasan kreatifnya mungkin nanti untuk pengumpulannya itu kita bisa pakai media yang lain gitu Bu. Karena selama ini kan kumpul medianya itu bidang kumpul ke perencanaan tuh hanya via WA atau via apa, mungkin nanti saya bisa lewat yang seperti kemarin Ibu bilang pakai Google Form kayak gitu untuk penginputannya itu. Jadi bagaimana Bu? Ya oke ya, Ibu potong sedikit ya, nanti Ya, kan nggak apa-apa, Bu. masih ada lagi slide berikut. Cukup? Sudah Bu, selesai. Jadi ini kegiatan 1, 2, 3 ini cuma bisa jadi satu kegiatan ya. Oke ya, jadi sebaiknya ya sosialisasi itu bukan berarti tidak boleh ya. Kau bisa bikin yang lebih keren, workshop online. Workshop online kan workshop online itu bukan lebih keren bagaimana? Kau workshop dalam artian menyampaikan apa yang ingin ini peserta melakukannya ya, dan memasukkan hasil. Jadi dari workshop itu akan langsung ada hasilnya, kan? Coba pelajari apa makna dari workshop itu. Jadi ya minta dukungan dari mentormu dan juga kepala dinas. Kalau perlu buka workshopnya itu kepala dinas. Siapa takut? Ya. Jadi maksudnya kan dia, tapi workshop online saja karena pandemi ini kan ya, dan juga mengurangi biaya. Tidak ada konsumsi. Kan tidak ada biaya konsumsi. Iya. Jadi berpikir cerdas ya, menyelesaikan masalah dengan cepat. Jadi sehingga ini bisa lebih ya cepat, mudah, dan tuntas dalam waktu yang tidak lama. Jadi misalnya ya 2 hari bikin workshop, jangan bikin 1 hari, tidak selesai kalau cuma 1 hari ya. Jadi harus bikin 2 hari supaya hari keduanya itu, jadi di hari pertama ada tugas-tugas yang harus diselesaikan pada hari kedua. Daripada hari kedua dia sudah memaparkan apa yang menjadi yang diinginkan perencanaan itu ya di hari kedua. Online saja dia paparkan. Nah, habis itu bahannya itu masuk sudah menjadi bahan, maka selesai. Iya betul. Iya Bu. Terima kasih atas masukannya Bu. Ya. Ini cuma sekedar pertimbangan, tetapi tidak harus demikian ya. Harus dibicarakan juga dengan mentormu dan juga dengan kepala dinas. Memungkinkan tidak, persiapannya harus matang ya. Persiapan harus matang, jangan kita terlihat menjadi oon di depan di depan teman-teman kita karena kita tidak memahami itu dengan baik, apa yang kita akan bikin dan apa output yang kita harapkan ya. Itu ya, jadi harus jelas ya. Anak-anak milenial tuh cerdas-cerdas, nyatanya bisa lulus CAT itu tidak gampang. Nah, baik Bu, baik. Jadi kegiatan itu harus baik ya, menyampaikan undangan ya, itu menyusun jadwal dulu, setelah itu membuat undangan, membuat undangan dan menyampaikan undangan, baru sosialisasi kegiatannya ya. Jadi ada suatu gerakan yang bisa mempermudah urusan. Setelah itu menganalisis apa yang dimasukkan, ya apakah sudah sesuai. Jadi itu tahapan-tahapan yang kegiatan-kegiatan ya yang bisa disusun dengan baik. Coba buat suatu terobosan ya dengan yang paling mudah dilakukan. Oke? Baik Bu. Ya, terima kasih Bu. Adik-adik. Terima kasih. Bagaimana waktu kita? Kita sudah sampai sudah lewat sedikit ya, mohon maaf. Ada lagi yang ingin tanya? Ibu boleh tanya. Kalau gitu punya saya ini tetap dikirim ulang ke Ibu apa bagaimana? Ya, dibikin dulu bagus-bagus, dibicarakan dulu dengan mentor semuanya ya. Semuanya dibicarakan lagi dengan mentor. Ibu ingin menyapa Ibu Dewi. Ya, Ibu Dewi kan sudah lalu ya menyampaikannya. Ya, Marcel, Indah, Faisal,
Pak Atta, Pak Sadik, apa kabar? Semangat ya. Pak Sadik punya kan sudah juga lalu ya. Tapi intinya bicarakan dengan mentor sebaik-baiknya. Oke, kalaupun ya mentor kita kurang menguasai urusan, boleh kita berkonsultasi dengan yang di atas. Tetapi tadi contoh tadi ya, jangan kita mengambil isu yang terlalu wow, akhirnya kita susah mengkerucutkan ya. Kita susah mengkerucutkan, kita susah mencari gagasan, mencari penyebab. Kalau dia terlalu mendunia ya. Kalau dia terlalu mendunia, kita akan susah mencari penyebab karena penyebabnya juga akan mendunia ya. Jadi kita membumi saja ya, kita membumi apa yang menjadi tugas dan oke, silakan Atta. Belum kita. Ya, Bu. Saya mau cerita sedikit ini Bu, kalau masih boleh ada waktu. Ada waktu. Ya Bu, jadi begini Bu, kemarin kan di tahapan kegiatan itu saya sosialisasi sama pembuatan buku elektronik itu Bu, modul. Iya. Ya. Tapi waktu saya ketemu mentor, dia bilang kalau sosialisasi jangan. Ya. Dia bilang jangan kalau sosialisasi, sarannya dia bilang. Jadi buat buku elektronik saja. Karena dia bilang kalau sosialisasi terlalu gimana, dia bilang terlalu tinggi biayanya. Online. Ya, yang bukan bukan online ya. Dia bilang karena tenaga ahli di kabupaten belum ada. Jadi tenaga ahlinya itu masih dari Kemendagri, Bu. Jadi untuk atur jadwal dengan mereka susah, Bu. Begitu. Kan begini, Ibu paham maksudmu. Jadi kan kau mau bikin buku apa tadi, elektronik. Ya, untuk modul buku panduan. Modul elektronik, panduan elektronik. Panduan elektronik itu yang disosialisasikan. Kan sudah jadi, ya sudah jadi panduannya. Bagaimana mereka mau pakai ini? Kalau kau tidak kasih tahu mereka, tidak diajar saat tidak disampaikan. Jadi, oke, Ibu paham maksudnya ini. Jadi, panduan elektronik ini yang dibikin, itu yang disosialisasikan. Caranya, ya cara sosialisasinya begini. Launching ini panduan elektronik ini, pada saat launching itu, disitulah sosialisasi dilakukan. Ya, pada saat launching. Kan sudah jadi ini bikin bla 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 jadi panduan elektronik. Tapi bagaimana mau digunakan panduan elektronik ini? Kenapa ada orang munculin Nurul? Halo. Kelas yang mau masuk sebentar kayaknya itu jam 10. Oh, yang mau masuk jam 10. Oke. Iya, maaf ya. Yang masuk 10 sudah datang, makanya sudah datang tamu. Jadi, nah, tadi caranya begitu ya, makanya Ibu sudah mau cepat-cepat caranya. Kalau memang sosialisasi agak sulit, buat saja itu panduan elektronik. Setelah itu dia sudah jadi, dia di launching. Caranya sosialisasi itu dimasukkan dalam launching itu, penjelasan penggunaan buku panduan elektronik ini di saat itu, ya tidak apa-apa. Kepala dinas kalau yang launching atau siapa yang launching terserah. Mau bupati launching atau wakil bupati siapa takut? Atau sekap siapa takut? Jadi itu nanti itu yang akan menjadi menjadi buktimu bahwa sudah jadi ini panduan elektronik di launching. Videonya singkat tapi jelas. Wah, keren ya. Sudah dipahami ya? Bisa? Ya, Bu. Oke, tidak usah mendatangkan dari luar negeri sana. Memang bikin banyak duit. Bikin saja apa yang sederhana yang bisa dibuat. Jangan bikin pusing otak. Oke? Iya, Bu. Makasih, baik. Bu. Adik-adik yang Ibu banggakan, ya. Ibu yakin. Ini keyakinan Ibu ya. Ibu yakin kalian punya kemampuan yang luar biasa. Ya, tunjukkan itu. Ya, tunjukkan itu. Ya, Ibu siap menjadi coach ya. Masukkan ke Ibu akan periksa. Kalaupun Ibu lambat membacanya, ingatkan, Bu, sudah baca itu kirimanku. Ibu tidak marah ya, Ibu, tapi ingatkan karena Ibu kan banyak kelas. Kadang-kadang Ibu sudah terlewat ini, Ibu sudah buka tapi Ibu belum baca. Ya, kalau Ibu belum membalasnya, kasih ingat. Oke, baik. Adik-adik yang Ibu banggakan ya. Terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Ibu yakin semua punya kemampuan, tinggal bagaimana mengembangkannya. Dan jangan lupa konsultasi dengan mentor. Terima kasih.
Kasih Bu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat Tetap pagi, Bu. semangat. Karena kita tadi berdoa, sekarang kita berdoa lagi. Silakan. Silakan yang pimpin doa tadi, Pak Faisal. Ibu, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai, Bu. Oke, Bu. kita langsung live saja karena sudah mau dipakai roomnya oleh orang lain. Ya, Oke, baik Bu, terima kasih Bu. ya, Terima tetap kasih, semangat Bu. ya, tetap Ya, semangat terima ya. kasih, Bu. Harus semangat. Terima kasih, Bu. Oke.